minuman keras, seorang polisi yang bertugas di Polres Kolaka Timur menembak pacarnya dengan pistol. Akibat tembakan, korban mengalami luka di bagian dada kiri. Di bawah pengaruh minuman keras, seorang oknum polisi Bribda RAT 22 tahun yang bertugas di Polres Kolaka Timur menembak pacarnya IM 20 tahun saat berada di dalam kamar di sebuah rumah di Kelurahan Rahandona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban mengalami luka tembak di dada kiri dan harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Bahtera Mas. Saat kejadian, pelaku sedang minum minuman keras jenis anggur merah bersama kedua rekannya. Pelaku kemudian menelpon korban untuk datang. Korban yang datang ke TKP langsung diajak masuk ke dalam kamar oleh pelaku. Pelaku lalu melihat senjata api revolver milik rekannya Brigadir YR yang disimpan di lantai, lalu mengambilnya dan memainkan pistol sambil menodongkan ke sang pacar. Pelaku lalu menarik pelatuk dan menembak korban. Yang bersangkutan untuk kondisinya itu dikatakan bahwa memang sedang minum minuman keras, mungkin dan itu dilakukan waktu dia menggunakan senjata, dia memainkan senjata dan senjata itu meletus. Untuk pelaku sekarang di mana kemudian? Ya, saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Bid Propam Polda Sultra. Sementara itu, kedatangan Bribda RAT dan Brigadir YR ke Kota Kendari untuk perjalanan dinas ke Polda Sultra. Saat ini pelaku dan pemilik senjata api tengah diperiksa intensif Propam Polda Sulawesi Tenggara dan terancam di pemberhentian secara tak hormat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat produsen coklat ganja di sebuah rumah kos di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Ganja berbentuk bubuk yang dicampur dalam coklat hingga menyerupai permen coklat. Tim Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah kamar kontrakan bandar narkoba di kawasan Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi polisi menemukan ganja berbentuk coklat permen. Dari lokasi, polisi mengamankan 4 pelaku. Petugas juga mendapati ragam narkotika siap edar hingga setumpuk alat produksi yang diduga untuk produksi permen coklat ganja tersebut. Para pelaku langsung diamankan ke kantor polisi untuk penyelidikan. Ganja dalam bentuk permen coklat ini merupakan modus baru untuk mengelabui polisi. Ganja kering ditumbuk hingga menjadi bubuk, kemudian dicampur ke dalam adonan coklat. Adonan kemudian dicetak hingga menyerupai permen coklat. Para pelaku menjual coklat ganja dengan harga Rp100.000 per butirnya. Mereka juga mengedarkan melalui sistem online. 4 orang tersangka di kos-kosannya, ini dia memproduksi tembakau sintetis, kemudian ganja, ada barang bukti yang diamankan di TKP dan juga coklat narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 173 gram bruto. Polisi masih terus lidiki jaringan di balik pelaku karena masyarakat diminta waspada terhadap penjualan ganja jenis baru ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Warga di Kota Bekasi menggerebek toko elektronik yang ternyata menjual obat terlarang. Ratusan pil eksemer dan tramadol yang dijual pelaku secara bebas disita warga. Mak-mak dan warga lainnya di Kampung 200, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat menggerebek sebuah toko listrik terjauh dari perkampungan warga. Saat digeledah, warga dan petugas kepolisian menemukan sejumlah obat-obatan terlarang seperti tramadol, eksimer. Sayang polisi dan warga hanya menemukan penjaga toko dan tidak menemukan pemilik toko. Ketua RT setempat mengatakan penjualan obat-obatan ini hanya berizin untuk jualan alat listrik. Warga curiga lantaran banyak anak muda terutama anak sekolah yang datang ke toko tersebut. Setelah diselidiki warga, ternyata toko ini menjual obat-obatan terlarang. RW nggak ada laporannya. Masalahnya kita tahunya dia dagang seperti biasa umumnya orang-orang. Seharusnya yang punya rumah itu lapor ke RT apa yang dijualnya. Ya baik, memang kita dapatkan dari media sosial ya, berita yang cukup viral
mana adanya berita bahwa ada penjualan obat-obatan. Obat-obatan terlarang di toko ini dijual dengan harga paketan Rp10.000 hingga Rp15.000. Saat ini polisi masih memburu pemilik toko. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Seorang pelajar menjadi korban penjamretan handphone di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku nekat beraksi di siang hari dengan memakai atribut ojek online. Gadis ini berteriak meminta tolong dan mengejar pelaku setelah secara tiba-tiba seorang pria menggunakan jaket ojol menjamret telepon genggam miliknya di Jalan Makam, Kelurahan Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berhasil kabur, warga berupaya mengejarnya. Diduga korban diketahui masih pelajar ini sudah diikuti pelaku saat hendak memfotokopi tugas sekolah. Pelaku pun memanfaatkan suasana jalan yang sepi untuk menjamret. Ngeprint tugas dari itu sekolah. Oh, berarti masih pelajar, Bu? Masih pelajar. SMA kayaknya dia. Iya, SMA. Orang kita juga nggak begitu kenal bocahnya itu. Cuman emang bocah situ juga. Emang sebelumnya udah mantau-mantau, Bu, pelakunya di... Itu udah dari pagi itu. Makanya udah dari pagi mundar-mandir emang. Berhenti di sini juga udah. Juga. Warga berharap pelaku segera tertangkap dan polisi berpatroli di kawasan tersebut. Pasalnya, kejadian penjamretan kerap kali terjadi di kawasan tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dua kepala daerah bupati dan wakil bupati berkelahi di depan umum dipicu salah paham dalam acara pelantikan penghulu, datin dan datuk penghulu. Peristiwa memalukan dan tidak terpuji itu pun viral di media sosial. Peristiwa memalukan dan tak terpuji ini terjadi di saat pelantikan pejabat sementara penghulu datin dan datuk penghulu di Jalan Lintas Pesisir, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Di tengah acara, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Rokan Hilir Sulaiman duduk saling berdampingan. Awalnya kedua pejabat terlihat pembicaraan serius, hingga akhirnya sang bupati berdiri mendorong wakilnya. Aksi saling dorong dan nyaris adu jotos keduanya akhirnya reda setelah dipisahkan ajudannya. Melihat kejadian itu, pejabat daerah dan tamu undangan yang menghadiri acara pelantikan kebingungan. Puluhan PJS Datin dan Datuk Penghulu batal dilantik. Ya, saya bilang pelantikan ini kok saya nggak tahu. Ada undangan, saya nggak tahu. Undangan di grup dinas itu satu sekda, kedua OPD dan lain-lain. Lewatkan wakil bupati. Bukan hanya ini saja. Sebelum demikian, saya wakil bupati, Pak, dipilih oleh masyarakat. Sama-sama dipilih dan sama-sama dilantik, punya SK, tentu kewenangan untuk bupati. Video rekaman bupati dan wakil bupati Rokan Hilir yang nyaris adu jotos di depan umum itu pun viral di media sosial. Dari Rokan Hilir Riau, Indra Yosrizal, Ainus melaporkan. Akibat tali kendala putus, dua pekerja kebersihan gedung yang tengah membersihkan kaca terjebak di ketinggian sekitar 18 meter di gedung Universitas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Ada 2 korban. Dua pekerja kebersihan bernama Reza dan Dimas terjebak di sebuah gondola di ketinggian 18 meter di salah satu universitas yang berada di Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Keduanya terjebak di lantai 6 lantaran salah satu tali gondola terputus saat tengah membersihkan gedung. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung bergerak cepat menuju lokasi dan buat penyelamatan. Evakuasi pun dramatis. Evakuasi dilakukan dengan cara menurunkan personil pemadam kebakaran menggunakan tali hingga ke titik dua pekerja tersangkut. Dalam waktu 45 menit, satu persatu pekerja kebersihan pun berhasil diselamatkan.
Tali nyangkut. Oh, jadi begini. Gitu. Makanya nggak bisa selamatin sendiri. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Mengelah jam juga, ngerokok juga cari nyantai. Ada 1 jaman di atas nyangkut tadi. Itu kelilit atau gimana sih talinya? Ada kendor. Oh, kendor. Itu langsung ambruk gitu aja ya? Langsung ambruk aja, Bang? Di situ ada 2 orang korban, atau ada 2 karyawan sedang dalam gondolanya. Dia sedang membersihkan gedung dari UNJ itu sendiri. Nah, ya kita berusaha akan mengevakuasi manusianya dulu, orangnya dulu. Dan setelah kita evakuasi, satu bisa turun dengan manual, dan lanjutnya yang kedua kita bantu untuk turun dengan didampingi oleh tim dari damkar. Usai diselamatkan, keduanya langsung diberikan penanganan medis awal guna memastikan mereka dalam kondisi stabil. Dari Jakarta, Rizky Faluti melaporkan. 2 gunung api di Larantuka, NTT dan Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Erupsi ditandai dengan guguran awan panas. Gunung api Lewotobi laki-laki di desa Nawokote, Kecamatan Bulangangitang kembali erupsi 2 kali dan semburkan abu vulkanik setinggi 1.500 meter disertai guguran awan panas Jumat. Hingga saat ini Gunung api Lewotobi laki-laki berstatus siaga. Sementara itu Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga kembali erupsi dengan alami letusan disertai awan panas guguran Jumat sore. Letusan semburkan abu vulkanik setinggi 1.300 meter dari puncak disusul awan panas guguran dengan jarak luncur 800 meter mengarah ke sisi tenggara. Status Gunung Semeru berada di level 3 atau siaga. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar sembako murah. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di Bendungan Jago, Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya hadir bersama para caleg Partai Perindo untuk memantau langsung pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah agar tepat sasaran membantu masyarakat kecil yang membutuhkan. Ya, dalam rangka kegiatan sosial, pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan kegiatan rutin bagaimana Partai Perindo melayani masyarakat. Sebagai caleg-caleg Perindo tentunya harus turun ke masyarakat. Karena dengan turun ke masyarakat mereka mengerti banget apa yang diperlukan masyarakat, aspirasi dari masyarakat tersebut. Jadi dengan turunnya itu kita benar-benar mensupport mereka. Kepada Partai Perindo melalui para calegnya, warga berharap partai bernomor urut 16 ini selalu mengutamakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Sangat membantu, bagus sekali, apalagi ada cek kesehatan ya, gratis. Biasanya kan kami bayar kan, kami kan rakyat miskin. Semoga dengan pimpinnya Partai Perindo, negeri Indonesia makin maju dan jaya. Di wilayah ini juga memang membutuhkan perhatian khusus, karena lingkungannya memang lingkungan yang agak padat. Ya kalau istilah dulu itu agak perlu pembenahan secara. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II Partai Perindo turut mensosialisasikan tata cara pencoblosan kertas suara di Pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsya Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis kembali diadakan Partai Perindo di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Yohanes Martua Saragih ini dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanu Sudibyo. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanu Sudibyo juga memberi motivasi kepada para ibu dalam menciptakan generasi cerdas dan sehat. Ibu-ibu itu adalah satu insan yang memang dipercaya oleh Tuhan untuk meneruskan ke generasi berikutnya ya. Jadi sebagai ibu itu harus kuat, harus mempunyai edukasi yang pandai tentunya dan harus militan. Sebagai ibu itu tidak bisa hanya berserah gitu ya, tapi harus berjuang juga untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarganya terutama.
Program bakti sosial ini digelar sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Aspirasi dia yang pasti ya memang mereka merindukan Perindo ini membangun ekonomi kesejahteraan rakyat lah di Indonesia lah ya. Sesuai dengan janjinya Perindo ya melalui media TV yang mereka lihat tiap hari gitu kan. Dan salah satu aksi yang sangat mereka kenali itu sebetulnya bagi-bagi gerobak itu. Sangat antusias, sangat antusias. Bahkan sekarang kita cek tadi judulnya untuk masalah kesehatan juga mereka juga periksa gratis, tensi gratis semuanya. Bahkan saya juga cukup senangnya sebagian orang-orang yang berobat mereka dapat obat gratis. Nah, dan yang kedua untuk bazar minyak murah ini sampai dengan detik ini alhamdulillah habis. Partai Perindo dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dari hobi hingga hasilkan cuan, seorang pemuda di kota Parepare, Sulawesi Selatan membuka usaha budidaya lobster air tawarnya. Kini omsetnya mencapai hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Lobster, Crustaceae air tawar ini ternyata bisa menghasilkan cuan dari lahan terbatas. Binatang dari keluarga udang-udangan ini memiliki harga yang sangat mahal baik untuk udang hias maupun untuk dikonsumsi. Tak ayal pembudayanya banyak yang meraih sukses. Seperti Ruri, seorang pemuda yang membudidaya lobster dari halaman rumahnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Berbekal sejumlah akuarium, ia menyulap halaman rumahnya jadi penghasil lobster. Dengan sistem apartemen menggunakan pipa, Ruri membuat ratusan lobster hidup dengan baik. Perawatannya pun cukup mudah. Untuk larva yang baru menetas diberi makan nasi, sementara untuk anakan ukuran 1 cm diberikan sayuran berupa toge. Biasanya dalam 1 kilo itu Pak, kalau untuk konsumsi 360 per kilonya untuk konsumsi. Kalau yang bibit per size-nya 1 ekor itu cuma 3.000. Jadi kalau misalnya 1.000 ekor ya lumayan. Berkat kegigihannya membudidayakan lobster, Ruri kini sudah merambah pasar ekspor ke Singapura dengan keuntungan berkisar 250 juta dalam sekali panen per 6 bulan. Sementara untuk penjualan benih lobster, Ruri bisa mendapat cuan antara 50 juta hingga 70 juta rupiah. Ia pun membuka kemitraan dengan warga yang ingin menggeluti budidaya lobster yang permintaannya terus melonjak setiap tahun. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sebuah perayaan ulang tahun mewah dan megah di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan viral di dunia maya. Acara megah bakti kerajaan ini diselenggarakan seorang mantan kepala desa yang merayakan ulang tahun ke-17 putri sematawayangnya. Inilah perayaan ulang tahun mewah anak seorang mantan kepala desa di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Perayaan ulang tahun ini bak sebuah kerajaan. Bahkan saat merayakan ulang tahun anaknya yang ke-17 tahun itu, sang anak menerima hadiah mobil mewah senilai 2,1 miliar rupiah. Video ulang tahun anak mantan kades ini pun viral di media sosial dan tak sedikit yang berkomentar negatif akan kekayaan sang mantan kepala desa tersebut. Kehidupan sang putri sematawayang pun dinilai cukup puas karena sering jalan-jalan ke luar negeri. Jadi orang tua yang bersangkutan adalah Bapak Deni Kuswiran, mantan Kepala Desa Sungai Ketupa yang telah berakhir masa jabatannya tahun 2021 kemarin. Kepala bidang kami sempat berkoordinasi dengan Kades Sungai Ketupa yang sekarang, bahwasanya Pak Deni Kuswiran ini memang seorang yang memiliki bisnis dan memiliki perusahaan. Mantan kepala desa ini ternyata merupakan seorang pengusaha PT Tali Kasih dan mempunyai alat berat bergerak di bidang lahan akasia yang ditekuninya jauh sebelum menjadi kepala desa. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, di masa kampanye, calon anggota legislatif dari Partai Perindo rutin membantu masyarakat dengan menggelar bazar sembako murah di berbagai daerah untuk membantu mencukupi kebutuhan pokok masyarakat. Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Barat dari Partai Perindo, Joni Toat Mulyadi, kembali turun langsung menyapa masyarakat melalui program Bazar Sembako Murah yang digelar di daerah Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kami dari Partai Perindo, nomor partinya 16 tentunya, melakukan sosialisasi cara mencoblos, juga bertatap muka silaturahmi dengan masyarakat dari Kelurahan apa? Kelurahan Cibabat di Cimahi Utara. Selain di Cimahi, Joni Toat juga menggelar bazar minyak goreng murah di Dago, Bandung. Bahkan uang hasil tebus minyak goreng murah disumbangkan langsung ke Masjid Al-Mujahid yang ada di kawasan Dago. Saya sebagai penanggung jawab dan pengurus Al-Mujahid memberikan apresiasi kepada Bapak Joni, dan termasuk mudah-mudahan niat Bapak Joni, Ibu Ambon, dan termasuk Pak Edi, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Dalam kegiatan ini, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program serta visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dari Bandung dan Cimahi, Jawa Barat, Juhpita Meiliana, Aini. Kembali di Lintas Anyus pagi, pemirsa, warga temukan kerangka manusia yang tinggal tulang belulang di dasar jurang di Sukabumi, Jawa Barat. Evakuasi jasad berlangsung dramatis karena tim SAR harus mendaki tebing curam. Warga kampung Sundajaya, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang tinggal tulang belulang di dasar jurang. Polisi dan tim SAR yang datang lokasi langsung periksa jasad tersebut. Penemuan bermula saat sejumlah warga mencium bau tak sedap dari dasar jurang. Warga selanjutnya mencari sumber bau tersebut hingga menemukan kerangka manusia berada di dekat aliran sungai Cisuda. Proses evakuasi jasad dramatis karena petugas menggunakan tali menarik jasad akibat tebing yang curam. Sama lihat ke sana sama Pak RW, semua lah, Pak RW, RT gitu semua. Cuman almarhum udah pada pisah, cuman tinggal tengkorak lah, kepala, kaki udah pada pisah. Tapi terbungkus oleh baju Pak? Ya, pakaian? terbungkus, ya pakaian. Tulang kaki juga masih terbungkus sama celana lah. Petugas selanjutnya evakuasi kerangka manusia tersebut ke Rumah Sakit R. Syamsuddin, SH. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan Unreskrim Polsek Baros untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kampanye di Gorosuliang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Cawapres Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pasar Kemiri, Beji, Depok, Jawa Barat. Dengan goyang gemoy, ribuan orang antusias menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri kampanye silaturahminya antara relawan dan simpatisan yang digelar di Gedung Olahraga Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, Prabowo Subianto menjanjikan bila memenangkan pemilu Februari 2024 akan lebih mengutamakan kesejahteraan untuk rakyat, khususnya upah layak bagi para pekerja, kesejahteraan untuk petani dan nelayan, serta memperhatikan gaji guru se-Indonesia. Kekayaan kita harus kita olah di bumi Indonesia. Pabrik-pabrik harus ada di Indonesia. Pekerja-pekerjanya harus orang-orang Indonesia. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bersama istrinya Selvi Ananda mengunjungi Pasar Kemiri. Keduanya langsung diserbu warga yang mengajak berfoto dan bersalaman. Bahkan ada pedagang yang mengaku gemas dengan Gibran hingga mencubit pipinya. Selvi juga turut memberikan buku untuk anak-anak yang berada di pasar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Depok, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri sarasehan DPD RI di gedung DPR MPR RI. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengikuti dialog kebangsaan dengan ratusan tokoh pensiunan seprovinsi Banten. Anies Baswedan hadir dalam acara sarasehan di gedung DPR MPR Jumat. Capres nomor urut 1 itu memaparkan visi misi yang dibawanya bersama Caimin kepada masyarakat. Adapun tema sarasehan yang dibahas mengenai menatap kemajuan daerah dan sistem ketenaga kerjaan. Sementara safari politik dilakukan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di Serang, Banten dengan dialog kebangsaan bersama ratusan pensiunan aparatur sipil negara atau ASN yang berdinas di Provinsi Banten. Gelaran diakhiri dengan istighosah kemenangan bersama para relawan di Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar di Tuban, Jawa Timur Jumat sore. Dalam kampanyenya tersebut Ganjar mendengarkan keluh kesah petani. Ribuan warga dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menyambut Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 di lapangan Watu Gajah, Desa Bejagung Kidul, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ganjar mendengarkan keluh kesah petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain itu, ibu-ibu di Tuban juga mengeluhkan mahalnya harga beras di pasaran. Hari ini mereka tidak bisa berproduksi dengan baik. Sementara harga telur tidak bisa naik. Maka hari inilah saatnya kesempatan untuk kita memperbaiki semua itu. Setuju atau tidak? Ganjar Pranowo berjanji untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan juga membuat program-program yang menguntungkan petani. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga bagi-bagi 33 sepeda gratis dan 3 paket umroh gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sehari sebelumnya, calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah buruh bibit di Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Kedatangan Capres nomor urut 3 di Purworejo disambut ratusan pendukungnya yang sudah menunggu sejak siang hari. Dalam pertemuan dengan para petani dan buruh bibit, Ganjar Pranowo berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian khususnya dalam hal produksi bibit. Ganjar mengapresiasi banyaknya ibu-ibu yang bekerja pada sektor pertanian khususnya pembibitan. Sementara jadi pembicara di Mimbar Demokrasi, putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar dicurhati persoalan lapangan pekerjaan oleh Gensi Kota Serang, Banten. Sektor lapangan kerja menjadi diskursus Gensi di Kota Serang. Hal itu berangkat dari keprihatinan kalangan muda pada realita Banten yang tinggi dengan angka pengangguran. Alam Ganjar menyatakan lapangan pekerjaan menjadi aspek penting bagi kalangan Gensi, apalagi pada 2045 Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Perlu ada belasan usaha lapangan kerja yang dibentuk di situ, multi sektor, multi stakeholder, agar apa? Agar supply dan demand ini bisa imbang, bisa saling ketemu satu sama lain. Nah, oleh karena itu pendidikan harus direformasi lagi, dibentuk, penyerapan vokasi itu juga harus lebih baik. Pemirsa, sejumlah lembaga perguruan tinggi negeri menyampaikan petisi hingga deklarasi seruan terkait situasi demokrasi jelang Pilpres mendatang. Mereka minta pemilu demokratis tanpa adanya intervensi, penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan kecurangan. Sejumlah guru besar, akademisi, dan alumni Universitas Indonesia menyampaikan deklarasi kebangsaan Kampus Perjuangan di UI Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Terdapat sejumlah poin yang diserukan, salah satunya pemilu demokratis tanpa intimidasi, serta menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI Polri dibebaskan dari paksaan memenangkan salah satu paslon jelang bergulirnya pemilu 14 Februari mendatang. Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi dan kita juga tidak mau
pada tahun 2024 ini demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara. Sementara Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat keluarkan pernyataan sikap berupa manifesto untuk penyelamatan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya praktek kecurangan dalam pemilu yang tinggal hitungan jari. Desakan moral ini mudah-mudahan itu mengingatkan presiden, pemerintahan mulai dari level pusat sampai ke daerah untuk benar-benar menyelenggarakan proses pemilu ini supaya berjalan adil. Selain itu, puluhan profesor yang tergabung dalam Forum Guru Besaran Dosen Universitas Hasanuddin Makassar ikut bergerak untuk demokrasi dan turut menyampaikan petisi terhadap Presiden RI Joko Widodo. Petisi sebagai bentuk dukungan kepada Presiden agar menegakkan kembali demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal senada dilakukan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Yogyakarta yang mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka berharap pemilu bebas dari intervensi dan berjalan demokratis sehingga tidak menciderai cita-cita reformasi. Tim Liputan melaporkan. Basuki Cahayapurnama Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Keputusan ini menyusul langkah Ahok untuk ikut mengkampanyekan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Setelah pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD lantaran maju sebagai Capres nomor urut 03, kali ini kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama Ahok turut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak diangkat 25 November 2019. Mantan Gubernur DKI ini rela meletakkan jabatan karena ingin berkampanye menangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud MD. Keputusan mundur juga untuk mematuhi undang-undang yang menyatakan pejabat BUMN dilarang berkampanye saat masih menjabat. Pemirsa, Wamen Parekraf Angela Tanusudibio menghadiri pembentukan sekaligus pelantikan pengurus DPD Indonesia Sport and Special Interest Tourism Association ISITA Jawa Timur. Dewan Pimpinan Daerah Indonesian Sport and Special Interest Tourism Association atau ISITA resmi melantik Roni Chandra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah ISITA bersama sejumlah pengurus untuk wilayah Jawa Timur. Pembentukan dan pelantikan DPD ISITA ini turut dihadiri Wamen Parekraf Angela Tanusudibio. Pengurus DPD ISITA Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Timur. Di Jawa Timur nih banyak alam seperti di Bromo dan lain sebagainya, ini luar biasa ya. Jadi kita bisa garap bersama dan sekarang udah didapuk sebagai salah satu yang paling indah di dunia. Jadi ini bisa kita dorong. Jajaran kita sudah siap karena jajaran kita ada teman-teman dari wisatawan, dari Astrindo, ada dari teman-teman olahraga, dari kesenian daerah, ada dari UMKM, kita gabungkan semua untuk menjadi sesuatu kekuatan yang penuh. Itu yang menjadi target kita. DPD ISITA Jawa Timur akan berfokus pada wisata olahraga yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, salah satunya adalah pickleball yang saat ini tengah populer di Bali. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda